Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan nikmatnya sampai detik ini kita masih bisa merasakan. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat udara yang Allah berikan kepada kita secara gratis. Bayangkan, jikalau Allah memasang tarif udara yang setiap kali kita hirup dan kita harus membayarnya, maka tentu kita tidak akan mampu membayar itu semua. Bayangkan, dari pertama kita dilahirkan ke dunia ini sampai detik ini, berapa yang harus kita bayar kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah nikmat yang besar. Nikmat yang harus kita menjadi penyebab manusia yang bisa bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, yang pandai berterima kasih kepada Allah Jalla Jalaluh, sehingga kita berusaha untuk mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhibati fillah, kita ini setiap harinya sibuk memikirkan harta kita. Setiap harinya kita sibuk mencari penghasilan, mengumpulkan harta, menambah harta, ingin membeli ini, ingin membeli itu. Semua yang kita inginkan ternyata itu bermuara kepada kesenangan dunia. Berapa banyak harta yang sudah kita miliki sekarang? Berapa jabatan? Setinggi apa jabatan yang kita miliki sekarang? Sebaik apa prestasi yang sudah kita dapatkan sekarang? Karena memang itu semua selalu bermuara kepada urusan dunia. Sehingga kita bisa menjadi lalai dengan kewajiban kita, dengan tujuan kita, bahwa kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sibuk setiap harinya berpenampilan, ingin dilihat oleh orang lain dengan pakaian yang kita miliki, pakaian yang bagus, mahal. Kita ingin dilihat oleh orang lain bahwa kendaraan kita nyaman, kendaraan kita bagus, kita memiliki kendaraan lebih dari satu. Kita ingin dilihat orang lain bahwa kita memiliki rumah yang bagus, rumah yang besar. Kita sibuk dengan itu semua. Kita sibuk memenuhi nafsu kita yang ternyata itu untuk kesenangan dunia semata. Kenapa itu menjadi kesenangan dunia semata? Karena kita telah dibutakan oleh itu semua. Kita terbuai oleh itu semua. Kita sibuk memperindah penampilan kita, gaya hidup kita, tapi ternyata kita tidak sibuk menyisihkan sebagian harta kita untuk mereka yang membutuhkan. Kita tidak sibuk menyisihkan sebagian harta kita untuk mereka anak yatim, untuk mereka orang-orang fakir miskin, untuk mereka du'afa, orang-orang yang lansia, lanjut usia, mereka tidak memiliki pekerjaan. Mereka tidak bisa menghasilkan uang. Dan mereka hanya mengandalkan kebaikan dari orang-orang sekitarnya, anaknya atau keluarganya, saudara-saudaranya, untuk memberikan makan kepada dirinya. Di mana kita, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sibuk dengan harta kita. Kita menimbun harta kita. Kita memperbanyak harta kita. Yang dimana kita sudah memiliki harta, kita masih tetap ingin memiliki harta yang lainnya. Kita sudah mempunyai pekerjaan, kita masih menginginkan pekerjaan yang lainnya. Untuk apa? Untuk memenuhi hawa nafsu kita. Yang ternyata itu selalu bermuara dengan urusan dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati dengan harta kita. Karena di dalam harta kita ada hak orang lain. Ada hak mereka yang membutuhkan.
fakir miskin, du'afa, anak yatim piatu. Itu hanya titipan yang Allah titipkan melalui harta kita. Lalu apa yang terjadi jikalau harta mereka ada di harta kita, kemudian kita tidak berikan kepada mereka? Maka kita sudah mengambil harta mereka. Kita sudah mengambil hak mereka. Na'udzubillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini tidak berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita ini tidak berlomba-lomba dalam bersedekah. Tidak berlomba-lomba dalam menyisihkan harta kita untuk mereka. Kita hanya berlomba-lomba untuk menambah harta, menambah kekayaan. Tidak seperti Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah utus Nabi Muhammad SAW itu untuk suri teladan bagi kita, contoh bagi kita. Nabi Muhammad SAW disibukkan dengan hartanya. Beliau berikan hartanya untuk fisabilillah, di jalan Allah. Beliau SAW memuliakan anak yatim piatu, memuliakan orang-orang fakir miskin, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang membutuhkan. Mereka orang-orang yang lanjut usia, yang tidak bisa menghasilkan harta, tidak mempunyai pekerjaan, tidak memiliki penghasilan. Disibukkan hartanya untuk itu semua. Kita ingat sahabat Umar dan Abu Bakar. Mereka berdua disibukkan, saling iri, saling ingin mengalahkan dalam segi pahala, dalam bersedekah. Kita ingat Umar. Umar ingin mengalahkan sedekahnya Abu Bakar. Sehingga pada suatu saat Umar menyisihkan setengah hartanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Umar, "Ya Umar, berapa harta yang kau sisakan untuk istri dan keluargamu?" Kemudian Umar mengatakan, "Seperti ini ya Rasulullah. Setengahnya yang harta yang dimiliki oleh Umar berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan diberikan kepada keluarganya." Umar berharap bisa mengalahkan sedekahnya Abu Bakar, karena Umar sudah bisa menyisihkan sebagian hartanya. Kemudian datang Abu Bakar, dan Abu Bakar memberikan hartanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, berapa harta yang kau tinggalkan untuk istri dan keluargamu?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Hanya Allah yang aku tinggalkan ya Rasulullah." Subhanallah. Ternyata Abu Bakar menyerahkan semua harta yang dia miliki di jalan fisabilillah, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Umar menggeleng-gelengkan kepalanya. Umar mengatakan, "Aku tidak bisa mengalahkan engkau ya Abu Bakar." Akhi batifillah, apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini semua? Kita bisa melihat pelajaran dari ini semua bahwa mereka berdua saling berlomba-lomba dalam mencari pahala. Saling berlomba-lomba dalam menyisihkan hartanya untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Jalla Jalaluh. Lalu bagaimana dengan kita? Kita memiliki harta yang banyak, kendaraan yang mewah, rumah yang bagus. Tapi kita hitung-hitungan dalam menyisihkan sebagian harta kita untuk mereka. Apa yang akan kita cari jamaah? Bukankah kita tahu berapa banyak manusia yang sudah mendahului kita? Mereka memiliki harta yang banyak. Kemana mereka sekarang? Meninggal. Lalu apakah hartanya dibawa oleh mereka semuanya? Lah, tidak. Sebagian hartanya mereka tinggalkan di dunia ini. Bahkan dengan hartanya yang mereka tinggalkan menjadi penyebab hancurnya silaturahmi. Menjadi permasalahan untuk keluarganya. Dengan harta yang mereka tinggalkan ternyata itu menjadi penyebab antara anak-anaknya menjadi bermusuhan.
silaturahminya sudah terpecah belah, datang keburukan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menjadi manusia yang rugi, manusia yang bodoh, manusia yang tidak bisa memanfaatkan harta yang kita miliki. Untuk apa kita memiliki harta yang banyak tapi kita tinggalkan, tidak kita bawa? Maka mari, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sisihkan harta kita. Kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Mereka yang mempunyai hak sebagian dari harta kita. Sehingga Allah akan cinta kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan harta kita inilah yang bisa memudahkan kita meraih surganya Allah Jalla Jalaluhu. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, iblis, setan akan terus menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Kita ini takut miskin, jamaah. Kita ini takut berkurang harta kita, kekayaan kita, jabatan kita, prestasi kita, sehingga kita menjadi miskin di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita dalam surat Al-Baqarah bahwa setan itu selalu menakut-nakuti kita kepada kemiskinan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i. Setan itu selalu menjanjikan, selalu menakut-nakuti kita kepada kemiskinan, sehingga kita terlihat fakir, terlihat miskin, kita takut kehilangan harta kita, kita takut menjadi orang yang miskin, sehingga harta itu kita pendam, tidak kita keluarkan untuk mereka. Wa ya'murukum bil fahsya'i. Dan setan itu selalu memerintahkan kepada kita untuk melakukan kejahatan. Na'udzubillah. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lawan tipu daya iblis laknatullah. Kita lawan tipu daya setan. Sisihkan sebagian harta kita untuk mereka yang membutuhkan. Karena di dalam harta kita ada hak mereka. Semoga Allah mudahkan kita menjadi manusia-manusia yang berlomba-lomba dalam bersedekah, mencari ridho Allah, cinta dari Allah, sehingga mudah-mudahan dengan harta kita ini kita mudah mendapatkannya surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.